Assalamualaikum Bu Uli. Eh, Dengar-dengar mau coaching ya Bu? Kalau boleh tahu dengan siapa Bu? Ya, waalaikumsalam Bu Dina. Jadi hari ini memang saya akan melakukan coaching dengan Bu Uli. Oh iya iya. Gini Bu, sebelum melakukan coaching dengan Bu Win, boleh nggak nih Bu saya tanya-tanya sedikit? Silakan Bu Dina, dengan senang hati. Gini, nanti ketika Bu Uli melakukan coaching, memakai rubrik yang model apa Bu? Jadi nanti rencananya saya itu akan menggunakan rubrik dengan Alwatirta Bu Dina. Jadi dimana mulai dari membuka tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, setelah itu menetapkan rencana aksi, dan yang terakhir adalah menentukan Iya iya iya. Jadi pakai Alwatirta ya Bu? Iya. Itu Bu, kompetensi pada Alwatirtanya itu yang mau dikembangkan itu yang poin yang mana Bu? Jadi yang akan saya kembangkan itu adalah yang pertama tentang konsentrasi penuh. Kemudian saya juga akan menjadi pendengar yang aktif, dan saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik atau berbobot. Ya, dari semua itu apa mau semuanya atau hanya beberapa yang akan dipilih supaya lebih spesifik lagi gitu Bu? Tidak boleh. Jadi poin yang akan saya kembangkan ada poin yang mendengarkan aktif, dimana dengan mendengarkan aktif itu nanti saya berharap bisa mengembangkan yang memberikan pertanyaan pokok. Iya iya iya. Luar biasa ya Bu. Jadi dengan kompetensi yang ingin Bu Uli kembangkan itu, mudah-mudahan bisa mengarahkan coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, indikator untuk bisa tercapainya itu bagaimana Bu? Jadi yang pertama mungkin saya itu akan memandu coaching agar mereka dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian tadi saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan ya yang agar bisa memunculkan ide-ide atau gagasan dari coaching tersebut. Luar biasa ya Bu, Bu Uli sudah mempersiapkan apa-apa yang akan disampaikan dalam proses coachingnya bersama Bu Win. Mudah-mudahan lancar, Amin. bisa mendapatkan hasil yaitu solusi pemecahan masalahnya. Kalau gitu nanti saya yang jadi observernya ya Bu ya. Oh ya, silakan Bu Dina. Malah saya berterima kasih sekali Bu Dina mau menjadi observernya begitu. Ya, oke Bu, nanti bisa kita mulai. Bu Uli, selamat siang juga. Terima kasih ya Bu Win sudah menyempatkan waktu datang ke sini dalam kegiatan siang hari ini. Iya, tapi sekali lagi mohon maaf ya Bu Uli, ini saya jadi mengganggu waktu istirahatnya Bu Uli nih. Oh, sama sekali tidak Bu Win. Begini Bu Uli, saya mau curhat ini karena saya punya permasalahan dan saya merasa itu kalau saya curhat sama Bu Uli, saya bisa mendapatkan solusinya Bu. Oh, begitu ya. Saya senang sekali Bu. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu Bu Win? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya yang sedang saya hadapi ini ya Bu Uli ya. Barangkali Bu Uli bisa membantu menemukan solusi yang sedang saya hadapi, yaitu tentang pembelajaran di kelas Bu. Kira-kira yang menjadi harapan Bu Win itu apa ya setelah kegiatan diskusi ini berjalan? Ya, setelah kita berbincang-bincang ini, saya berharap saya dapat meningkatkan semangat belajar siswa saya Bu dalam mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Kalau boleh saya tahu, coba Bu Win ceritakan apa yang sedang Bu Win rasakan saat ini. Begini Bu Uli,
akhir-akhir ini dari siswa saya itu banyak yang malas mengerjakan tugas, Bu. Siswa saya itu satu kelas 15 orang, tapi masih ada 5 sampai 7 anak itu yang setiap kali saya beri tugas itu dalam mengumpulkan tugasnya selalu terlambat, kemudian seperti bermalas-malasan, kayak kurang antusias, kayak gitu, Bu. Iya. Apakah keterlambatan pengumpulan tugas ini terjadi pada seluruh mata pelajaran atau hanya pelajaran tertentu saja? Kayaknya sih tidak ya. Kalau pelajaran yang lain mereka kayaknya biasa sih, tidak seperti itu. Tapi ini setiap dalam pelajaran IPS kayaknya mereka itu kayak sungkan gitu loh, Bu. Kemudian dampaknya pada saat mengumpulkan tugas banyak yang tidak mengumpulkan, bahkan banyak yang terlambat juga kayak gitu. Kira-kira Ulin tahu nggak ya, kenapa kok sebabnya kok bisa seperti itu? Kalau saya perhatikan dalam kegiatan pembelajaran IPS itu mereka kurang antusias, mereka hanya diam saja, kemudian pasif, tidak aktif lah, Bu, mereka dalam pembelajaran itu, dan tugas-tugasnya itu terbengkelela. Intinya saya kadang sampai kecewa, kadang saya juga marah kan, karena harapan saya itu anak itu mengumpulkan tugas tepat waktu, mereka banyak yang tidak mengumpulkan. Kalau boleh saya tahu, bagaimana cara Ulin mengajarnya selama ini? Kalau saya mengajar anak-anak itu biasanya kalau pada mapel IPS karena banyak bacaan ya, Bu. Ya. Saya meminta anak-anak itu untuk membaca dulu materinya. Setelah dibaca, kemudian saya akan menerangkan dengan berceramah tentang materi tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Tapi ya itu pada saat tanya jawab hanya 1-2 anak saja yang kayaknya antusias, yang lain hanya diam saja itu, Bu. Ya, jadi kayaknya responnya masih kurang ya, Bu ya? Betul, responnya sangat kurang, hanya ya beberapa anak saja yang aktif, yang antusias, intinya mendengarkan dan mau menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Jadi dari permasalahan yang Ulin hadapi itu, ya, kira-kira Ulin itu merasa bahwa anak-anak itu tidak aktif ya, Bu ya, Iya. dalam pembelajaran ya, sehingga akhirnya membuat mereka itu jadi terlambat mengumpulkan tugas. Betul. Nah, sekarang kan Ulin sudah tahu nih permasalahannya ya, lalu mungkin ada upaya apa yang akan Ulin lakukan? Yang saya lakukan banyak, Bu. Yang pertama, saya selalu mengingatkan pada saat pembelajaran, saya ingatkan kepada anak-anak agar mereka itu fokus dalam belajar, kemudian mau mengerjakan tugas-tugas dengan tepat waktu, dengan baik. Selain itu juga saya mengingatkan lewat grup WA. Di situ kan ada grup WA ya, Bu. Setiap hari kalau malam saya ingatkan anak-anak belajar, terutama kalau ada tugas IPS yang mereka kayaknya males, itu saya ingatkan terus. Tapi ternyata ya masih seperti itu saja, tidak ada perubahan. Jadi sama ya, Bu ya? Masih tetap sama. Tadi yang sudah Ulin lakukan itu menurut saya sudah bagus sekali, Iya, tapi hasilnya masih belum maksimal ya. Maksimal. Kira-kira bagaimana nih, atau apa yang menjadi motivasi Ulin untuk melakukan kegiatan apa yang bisa memotivasi siswa? Saya Dari plan-plan pembelajaran atau apa mungkin, Bu? itu yang belum saya lakukan, Bu Uli. Iya ya, kenapa kok saya tidak merefleksi ya, Bu Uli? Memang saya belum merefleksi kegiatan pembelajaran saya. Mungkin kayaknya metode saya ya, Bu Uli, yang mungkin masih kurang diminati sama anak-anak, atau strategi pembelajaran saya, atau mungkin alat peraga atau alat bantu saya yang masih belum membuat anak-anak itu bergairah. Padahal upaya yang sedang Ulin lakukan itu sudah bagus ya, Bu ya. Mungkin selama ini hanya dengan bercerita dan tanya jawab, jadi mungkin kurang menarik bagi siswa ya, Bu ya. Iya, mungkin iya, Bu. Memang saya selama ini belum mengaktifkan siswa. Saya akhirnya sadar ini, Bu. Pembelajaran saya masih berfokus pada guru. Saya belum mengaktifkan siswa dan belum berpihak pada murid selama ini.
sehingga mungkin itu juga berpengaruh kepada murid-murid saya Bu ya. Jadi mereka akhirnya pasif, Iya. tidak banyak melakukan sesuatu apapun, sehingga mereka jadi malas mungkin ya Bu ya. Iya. Kira-kira apa nih yang akan Bu Win lakukan ke depannya? Ya, kedepannya saya akan merefleksi pembelajaran IPS yang selama ini saya lakukan Bu. Iya. Kemudian saya juga akan mencari alternatif atau metode-metode yang lebih menarik, dan juga akan melakukan pada diferensiasi konten yang lebih bagus lagi, sehingga anak itu lebih aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran IPS nanti. Bagus sekali Bu Win. Jadi yang langkah-langkah yang sudah Bu Win ambil itu sudah bagus ya. Dan saya juga setuju dengan ibunya Bu Win. Syukurlah sekarang saya menjadi lega ini Bu Uli, rasanya sudah plong, saya juga sudah ada gambaran untuk kedepannya, karena saya sudah menemukan solusi dari masalah saya sendiri ini Bu Uli, tentunya dengan bantuan Bu Uli ya. Alhamdulillah ini saya jadi ada pemikiran baru untuk memperbaiki permasalahan saya ini. Ya, syukurlah Bu Win. Ya. Nah sekarang dari diskusi yang sudah kita lakukan, kira-kira komitmen apa yang ingin Bu Win lakukan ke depannya? Yang akan saya lakukan ke depannya antara lain itu saya akan berusaha menerapkan pembelajaran yang menarik ya. Kemudian dengan cara saya akan menyiapkan berbagai media pembelajaran untuk melakukan diferensiasi konten dengan metode yang lebih bervariasi ya Bu, sehingga dapat meningkatkan semangat dan antusias anak-anak dalam belajar ya, sehingga nanti akan berdampak ke tugas-tugas mereka. Kalau mereka antusias, mereka semangat belajarnya, saya yakin tugas-tugas mereka pun akan dapat dikerjakan tepat waktu Bu. Keren sekali Bu Win ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Bu Win bisa terlaksana. Amin. Ya, Dan amin. nantinya hasilnya juga akan memuaskan Iya. sesuai dengan harapan Bu Win. Iya. Terima kasih Bu Uli atas waktunya, sudah mendengarkan curhatan saya dan sudah membantu saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Ya, sama-sama Bu Win. Terima Mungkin kasih. lain kali bisa kita sambung lagi ya Bu Win Iya ya. Bu. Terima kasih Bu Win. Iya sama-sama. Bu Uli, alhamdulillah ya Bu, coachingnya sudah selesai, sudah bisa menemukan solusinya. Gimana perasaannya Bu sudah coaching bersama Bu Win? Ya, jadi alhamdulillah ya Bu Wina, perasaan saya menjadi lega ya, karena ternyata kegiatan coaching yang saya lakukan dengan Bu Win itu berjalan dengan lancar. Terus menurut Bu Uli nih, berhasil nggak nih, faktor keberhasilannya tercapai nggak nih Bu? Kalau menurut saya ya sudah tercapai Bu Wina, karena dari kegiatan coaching tadi saya sudah bisa membuat Bu Win atau coach untuk menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang dihadapi. Iya. Memang ketika tadi Bu Uli melakukan coaching bersama Bu Win, itu saya mengamati dan saya mencatat beberapa poin ya Bu. Iya. Bisa ini saya sampaikan sebagai refleksi dari proses coachingnya. Di antaranya tadi obrolan antar coach dan coachee sudah berjalan dengan santai, tidak menekan, tidak tertekan, tetapi tetap fokus pada permasalahan yang ada. Kemudian Bu Uli sudah berusaha menjadi pendengar yang baik, seperti yang di awal-awal disampaikan. Kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Uli kan salah satunya adalah menjadi pendengar yang baik ya. Kemudian Bu Uli juga sudah merasa sudah berada dalam permasalahan itu, jadi Bu Uli bisa merasakan apa sih permasalahan yang dialami oleh Bu Win itu. Dan yang lebih penting lagi, ternyata Bu Uli sudah membantu Bu Win untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahannya Bu Win dan memberikan umpan balik, serta juga berusaha untuk tahu bagaimana hasilnya setelah ada perbaikan. Kemudian kalau menurut Bu Uli,
kompetensi apa lagi nih yang perlu dikembangkan setelah melaksanakan coaching ini? Ada nggak? Ya jadi ketika tadi saya coaching kan mungkin baru dengan mendengarkan aktif dan memunculkan pertanyaannya. Ya saya yang selanjutnya adalah akan berusaha untuk hadir penuh. Dengan hadir penuh itu kemudian saya akan mendengarkan secara aktif dan saya juga akan memberikan umpan balik coaching Satu lagi nih Bu, sebenarnya indikatornya apa sih Bu? Kok Bu Uli itu yakin dengan coaching ini? Indikatornya itu ya karena si coach itu semangat tuh. Jadi ada kesemangatan dari si coach sehingga saya juga semangat ketika melakukan kegiatan coaching ini. Iya. Jadi sama-sama semangat ya, Iya. semangat membara untuk melakukan coaching, jadi bisa menemukan solusi. Iya. Iya. Gitu aja Bu Uli, terima kasih sudah mau jadi coach pada kegiatan hari ini ya Bu Uli. Sama-sama Bu Dina, terima kasih juga Bu Dina sudah mau meluangkan waktu sebagai